Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Senang lagi bertemu dengan kalian dalam pembelajaran IPA Asik. Hari ini kita akan membahas materi sederhana. Di sekitar kita banyak menemukan alat-alat yang membantu kita dalam pekerjaan. Contoh, ada gunting, pisau, skrup, tang, sepatu roda, kursi roda, dan tangga. Kalian bertanya-tanya, apa hubungannya materi kita dengan alat tersebut? Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum ibu membahas satu persatu, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, menjelaskan tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, mencari contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, penerapan prinsip pesawat sederhana pada manusia. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang pertama, pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang mempermudah usaha atau alat yang membantu pekerjaan manusia. Kelompok dari pesawat sederhana ini ada 4 macam. Yang pertama adalah katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, yang keempat pengungkit. Apa bedanya? Kita lihat satu persatu. Roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki roda dan memiliki poros di tengah-tengahnya. Contoh dari roda berporos adalah sepatu roda, sepeda, dan kursi roda. Yang kedua, kita akan bahas tentang bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut tertentu. Contoh dari bidang miring adalah tangga, pisau, dan skrup. Yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dihubungkan dengan tali. Katrol ini ada bermacam-macam, ada katrol tunggal, ada katrol majemuk. Penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian pernah melihat ketika orang membangun bangunan yang tinggi. Dia membutuhkan katrol untuk mengangkat beban menuju ke tempat yang lebih tinggi. Yang keempat yang kita bahas adalah pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang mengandalkan gaya kuasa. Pengungkit ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Apa bedanya? Pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Yang kedua adalah pengungkit jenis kedua adalah titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Terakhir, pengungkit jenis ketiga yaitu pengungkit yang titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, tentu sekarang kalian sudah dapat membedakannya ya. Apa saja jenis-jenis pesawat sederhana. Sekarang kita lihat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh yang ibu sampaikan berdasarkan jenisnya tadi, tentu kalian sering menemukan alat-alat tersebut. Mulai dari gunting yang termasuk ke dalam kategori pengungkit, katrol, sepatu roda, tangga, bidang yang masuk ke dalam bidang miring. Dan materi kita terakhir adalah penerapan prinsip pesawat sederhana pada manusia. Ternyata prinsip pesawat sederhana itu juga terdapat pada tubuh kita. Itu terdapatnya pada otot dan tulang kita ketika kita menengadahkan kepala, ketika kita mengangkat beban, dan ketika kita menginjit.
Demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi